Baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas bagaimana pelaksanaan Hari Buruh 1 Mei dari lokasi lainnya, yaitu di seputaran kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan rekan kami Rara yang langsung di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Rara. Selamat siang rekan Nabira dan juga pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Baik, Rara, seperti apa kondisi di sana saat ini? Silakan laporannya, Rara. Baik, terima kasih rekan Nabira. Betul sekali saat ini saya Rara bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di mana dapat Anda saksikan bersama untuk situasi terkini di sini sangatlah kondusif mengingat hari ini juga merupakan Hari Libur Nasional 1 Mei 2026 peringatan Hari Buruh Nasional. Dan juga di mana peringati Hari Buruh Internasional 1 Mei di tahun 2027 ini, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau SPSI Sumatera Selatan melakukan sarasehan bersama Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru didampingi oleh Pangdam 2 Sriwijaya Jenderal TNI Ujen Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho dan juga Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Andi Dinaldi. Di mana dapat informasi yang kami dapatkan dan yang dimana Ketua KSPSI Sumatera Selatan Zainal Abidin melalui Sekretaris KSPSI Sumatera Selatan Cecep Mahyudin menyampaikan ada 5 poin tuntutan dari para buruh di Sumatera Selatan pemirsa, di antaranya 2 tuntutan nasional dan juga 3 tuntutan daerah. Di mana dapat kami informasikan bahwasanya untuk pertama menuntut pemerintah pusat mengesahkan Undang-Undang Tenaga Kerja yang baru dan adil untuk buruh di semua sektor, dan juga dilanjutkan dengan mendesak DPRD Republik Indonesia untuk membuat Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional. Kemudian yang ketiga juga meminta Gubernur dan DPRD Sumatera Selatan membuat peraturan daerah yang mengutamakan optimalisasi pekerja lokal daerah, kemudian melibatkan juga serikat kerja dan buruh dalam menetapkan regulasi musrenbang bidang tenaga kerjaan, dan yang terakhir meminta Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru dan Disnaker Sumsel untuk menyelesaikan berbagai permasalahan buruh yang terjadi di Sumatera Selatan. Dan juga pemirsa dapat diinformasikan bahwasanya selain 5 tuntutan pokok, KSPSI Sumsel juga meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya untuk memeriksa keamanan kerja dan juga jaminan sosial hingga kesejahteraan para buruh yang ada di Sumsel hingga pekerja buruh perempuan di Sumatera Selatan. Dan untuk mengetahui lebih detail terkait informasi tersebut, saat ini sudah bersama saya Ketua Pengurus Daerah PD Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Cecep Wahidin. Selamat siang Bapak, bagaimana kabar hari ini? Selamat Hari Buruh tentunya. Terima kasih, selamat Hari Buruh juga buat Baik. kita semua ya. Baik, terima kasih Bapak. Tentunya bagaimana Pak untuk Hari Buruh hari ini dan juga sarasehan hari ini seperti apa Pak? Baik, kami terima kasih lah dari DPD KSPSI Sumatera Selatan, di mana saya juga selaku sekretaris DPD KSPSI Sumatera Selatan hari ini sudah melaksanakan sarasehan dan dialog bersama Gubernur Sumatera Selatan dan Forkompinda yang dihadiri Pak Kapolda, Pangdam, Kepala Bina DPRD Sumatera Selatan. Kami tentu terima kasih dan apresiasi luar biasa hari ini bisa diterima secara sarasehan dan dialog sehingga aspirasi kami disampaikan itu tepat sasaran dan saya rasa dengan rasa yang elegan lah ya, disampaikan dengan baik, diterima, dan juga Pak Gubernur sudah menyampaikan akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan-tuntutan serta yang diharapkan oleh kita termasuk dalam 5 tuntutan tadi yang sudah kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan didampingi oleh Forkopimda. Baik, tentunya apa saja Pak tuntutan yang sudah disampaikan sendiri, mungkin bisa diulaskan kembali. Baik, ada 5 tuntutan yang kami sampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan, yaitu 2 isu nasional dan 3 isu daerah. Yang pertama tentu sudah jelas bahwa kita sesuai dengan putusan MK 168 tahun 2023, kita berharap ada undang-undang kerajaan baru. Undang-undang kerajaan baru yang benar-benar adil bagi semua gitu kan, yang ditunggu-tunggu oleh kaum pekerja. Yang kedua, kita menagih janji Presiden Prabowo yang pada tahun 2025 Mei Day kemarin itu untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang mudah-mudahan hari ini atau tahun ini bisa direalisasikan. Isu kedaerahan mungkin sudah jelas tadi bahwa ada 3 tuntutan. Yang pertama, kita ingin Gubernur Sumatera Selatan dengan DPRD Sumatera Selatan membuat perda yang isinya adalah optimalisasi mengutamakan pekerja lokal. Yang mana sudah tahu bersama bahwa banyak pengangguran yang masih di Sumatera Selatan ini jangan sampai yang justru yang diambil oleh pejabat di luar daerah. Yang kedua itu terkait
Serikat Pekerja Serikat Buruh di Sumatera Selatan dilibatkan dalam musrenbang, utamanya dalam proses bidang ketenagakerjaan. Terakhir, kami juga berharap kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Kadisnaker Sumatera Selatan itu peran fungsi dari pengawas tenaga kerjaan itu lebih dioptimalkan karena masih banyak masalah tenaga kerjaan yang sifatnya pelanggaran normatif itu berlaku. Salah satunya adalah banyak perusahaan yang membayar upah di bawah upah minimum provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Baik. Lalu untuk hasil dan tanggapan dari Gubernur Sumsel didampingi oleh OPD tadi seperti apa, Pak? Saya sudah bagus lah apresiasi dengan Gubernur Sumatera Selatan, menerima aspirasi dengan baik dan betul gitu kan, benar lah itu kan. Yang pertama mereka Gubernur akan berkirim surat meneruskan aspirasi ini ke DPR RI dan pemerintah pusat gitu kan. Dan tadi Ketua DPR setelah langsung dia akan segera membuat pansus DPRD Sumatera Selatan dalam rangka memperdalam perda terkait masalah optimalisasi pekerja lokal ya, itu yang saya dengar. Dan Gubernur juga siap terus menekankan kepada jajarannya OPD terkait untuk melaksanakan itu. Jadi apresiasilah kami luar biasa kepada Gubernur Sumatera Selatan yang sudah kita ketahui bersama, beliau memang peduli terhadap kesejahteraan buruh. Itu kami perlu pertegas bahwa contoh kasus dalam penetapan upah minimum Sumatera Selatan tahun 2026 ini pada 2005 itu gubernur pertama di Indonesia yang menetapkan upah minimum sektoral sesuai dengan kesepakatan Dewan Pengupahan Provinsi Sumatera Selatan itu. Baik. Lalu sejauh ini Pak yang dirasakan tantangan buruh sendiri apa Pak yang dihadapi selain upah minimum? Ya, kita jelas bahwa tantangan kondisi saat ini lah ya, kita ketahui bersama krisis ekonomi yang melanda akibat perang di Timur Tengah dan lain-lain, kenaikan BBM serta hal lain dengan upah yang sudah ditetapkan pada 2 Desember lalu gitu kan. Tentu saat ini tidak sesuai, tetapi minimal dengan adanya upah minimum ini bisa menjadi standarisasi terhadap kebutuhan hidup layak kawan buruh di Sumatera Selatan. Sejatinya para perusahaan pengusaha kalau menjalankan struktur skala upah, saya rasa upah minimum itu bukan menjadi standar tolak ukur kesejahteraan, tetapi kalau itu dijalankan saya yakin buruh lebih sejahtera. Tapi pada kenyataannya kami melihat belum dijalankan pada mestinya ya di Sumatera Selatan ini. Baru sedikit lah perusahaan menjalankan itu. Lalu untuk PR sendiri apa saja kira-kira yang perlu diperbaiki dari pemerintah sendiri, Pak? Ya itu tadi, bahwa kalau kita bicara upah minimum tentu itu sudah ada standarisasi ya, aturan pemerintah, aturan hukumnya, perundang-undangannya. Kita ingin bahwa bagaimana sih saat ini pemerintah daerah mendorong upaya-upaya optimalisasi peningkatan kapasitas pekerja melalui keterampilan yang lain, sehingga apa? Sehingga memang baik bekerja ya pengangguran maupun yang sudah bekerja itu ada penghasilan khusus di luar mereka bekerja. Karena kalau mengandalkan UMR saja, mohon maaf, dengan gaji 4 juta itu sejauh mana sih? Gitu, bisa seperti itu kurang lebih ya. Nah jadi intinya memang harus ada terobosan-terobosan baru dari pemerintah daerah. Itu yang bagaimana optimalisasi tadi. Saya bilang bahwa buruh bisa dioptimalkan dengan semacam ada terobosan-terobosan dari pemerintah daerah. Bukan hanya buruh, terutama pada pengangguran. Sehingga memang bisa ada kesejahteraan dan kelayakan hidup buruh dan pekerja di Sumatera Selatan. Baik, artinya masih ada beberapa PR yang harus diperbaiki oleh pemerintah, khususnya pajak ya Pak ya untuk para buruh. Baik, mungkin terakhir Pak, harapan khusus untuk May Day tahun 2027 ini Pak. Oke, saya sekali lagi selamat Hari Buruh Internasional May Day tahun 2006 gitu kan. Hari Buruh ini bukan suatu perayaan, tetapi peringatan Hari Buruh. Harapan kami pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menerbitkan aturan-peraturan serta perundang-undangan yang benar-benar menyentuh kepentingan para pekerja atau buruh di Indonesia dan di Sumatera Selatan. Sehingga memang buruh dan pekerja itu menuju ke arah kesejahteraannya. Kalau bicara sejahtera, itu jauh panggang dari api. Saya selalu bilang seperti itu. Karena apa? Dengan upah minimum 4 juta itu kan KHL, kebutuhan hidup layak. Berarti hanya ya cukup saja. Itu saja. Untuk lebih-lebihnya ya mereka harus punya itu tadi kreativitas untuk bagaimana mendapatkan upah atau tambahan pemasukan lain sehingga memang hidupnya harus bisa sejahtera gitu. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Pak Cecep. Selamat Hari Buruh Internasional tentunya May Day 2027. Semoga seluruh masyarakat Indonesia khususnya ini bisa merasakan hal yang rata ya Pak, baik dari keekonomian dan kesejahteraan rakyat sendiri. Amin ya Rabbal. Terima kasih banyak Bapak. Pemirsa, itulah Pak tadi liputan kita tentunya mewawancarai langsung bersama Bapak Cecep Wahyudin, dan ada 5 tuntutan yang disebutkan, yang sudah disebutkan oleh Pak Cecep tadi, dan
Ya, seperti itu pemirsa, kita juga berharap agar Indonesia kembali pulih, perekonomian kembali pulih, dan Indonesia, masyarakat Sumatera Selatan, dan Indonesia khususnya kembali sejahtera. Sekian saya Rara Efisra bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Kembali ke studio, Namira. Baik, Rara, terima kasih laporannya bersama dengan narasumber dan bisa dijelaskan sebagai tambahan pantauan dari lokasi, apakah juga terlihat akan ada aksi Hari Buruh di sana untuk di lokasi saat ini, Rara? Baik, Namira, untuk pantauan terkini dan juga informasi yang kami dapatkan bahwasanya untuk buruh yang ingin melakukan perkumpulan sendiri, saya rasa tidak ada, mengingat sudah dilakukan secara sehat sebelumnya dan juga sudah disampaikan aspirasi yang ingin disampaikan dan juga diharapkan agar apa yang disampaikan tadi juga bisa terrealisasikan secara bertahap, Namira. Baik, karena tidak adanya massa begitu ya yang datang ke kantor untuk di pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, apakah juga di sana, ada penutupan jalur di sekitar sana atau bagaimana, Rara? Baik untuk lalu lintas yang ada di provinsi, maksudnya di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, seperti normal pada biasanya tidak ada penutupan jalan dan juga untuk ruas jalan lalu lintas di depan kantor Gubernur juga lancar, tidak ada aktivitas yang padat dan tidak ada penumpukan kendaraan yang berarti. Namira. Baik, terima kasih Rara untuk laporannya dan juru kameramen. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.